Hai guys, kali ini aku akan membahas isu yang lagi heboh banget diperbincangin di kalangan tato artis. Sebut saja salah satunya Hendrik Sinigami, tato artis yang lagi ngetren banget nih di Jakarta. Isu ini adalah perbincangan mengenai semi permanen tato. Ternyata udah lumayan banyak nih seniman tato yang makin kewalahan dengan adanya tato semi permanen ini. Apakah benar semi permanen tato bakalan hilang? Ataukah semi permanen tato sebenarnya hanya strategi marketing saja? Kali ini aku akan coba bahas dari sudut pandang aku. Pagi, jadi ini tuh sebenarnya besokannya dari aku recording. Jadi ini aku dari masa depan. Aku mau nambahin sedikit karena ternyata ada updatean dari kemarin malam banget. Kemarin malam banget tuh sempat ada diskusi. Nanti kalian nonton dulu nih sampai habis. Aku bakal masukin intisari dari obrolan yang kita udah obrolin barengan sama tato artis cewek di Indo sama yang ngerjain semi permanen tato di sini juga gitu. Jadi nanti aku bakal masukin kesimpulannya, makanya nontonnya sampai habis ya. Hai guys, jadi aku Christine, balik lagi. Hari ini kita bakal lebih kayak tato talk aja. Aku bakal bahas tentang semi permanen tato. Aku udah pernah bahas ini sebelumnya di Instagram story-nya aku. Itu sekitar 2019 akhir. Nah sekarang aku mau masukin lagi nih ke YouTube. Karena kalau di YouTube mungkin bakal lebih bisa nge-grab attention dan awareness dari orang-orang yang baru. Karena kalau di Instagram aku ya orangnya dia-dia lagi. Sebenarnya sih video kali ini mungkin bakal kayak nggak berinti gitu, lebih banyak aku ngasih tahu pemikiran aku aja karena ini memang kayaknya sih so far masih belum ada jalan keluarnya bakal kayak gimana. Jadi coba bertahan dulu ya. Mungkin dari kalian ada yang nyasar ke sini karena pengen bikin semi permanen tato dan kebetulan lagi ngeliat video ini, please nonton sampai habis. Atau mungkin dari kalian yang nonton juga ada yang ngerjain semi permanen tato. Aku bikin video ini bukan pengen ngajak ribut karena sebelumnya tahun lalu itu pas aku upload ada beberapa orang yang kayak tapi Ci gini, tapi Ci gitu kayak aku sih sebenarnya pengen ngasih tahu apa ya, ngasih tahu yang menurut aku aja sih. Karena habis aku ngomong kayak gitu di Instagram story aku, ternyata banyak artis-artis tato lainnya juga yang kayak mengiyakan dan merasakan hal yang sama. Terus mereka juga sharing juga beberapa pengalaman dari klien yang mereka dapetin. Jadi tuh aku bikin video ini tuh sebenarnya karena 3 hal. Yang paling pertama itu karena banyak yang punya tato semi permanen itu dari kalangan anak-anak di bawah umur dan dari mereka yang mungkin dalam ajaran agamanya tidak menyarankan untuk ditato. Jadi concern aku pertama yang itu. Yang kedua, aku tuh lumayan kewalahan nggak jawabin klien, bukan klien sih, calon klien atau yang nanya-nanya doang tentang semi permanen tato ke aku karena mereka pikir tato yang aku bikin tuh semi permanen semua. Nggak ya, tato yang aku bikin tuh yang di Revolver bikin semuanya tuh tato permanen only. Dan yang ketiga itu karena ada beberapa cerita yang aku dengar itu tuh kayak mereka nyeritain temennya punya tato semi permanen yang mereka akhirnya regret. Contohnya itu seperti, jadi tuh temennya klienku tuh punya tato kanji sing dari salah satu minuman boba yang pernah terkenal di Jakarta. Aku nggak tahu sih sekarang masih terkenal apa. Ya ada logo itulah. Mungkin ya dia pikir oh ya semi permanen jadi bisa apa aja. Kebetulan dia lagi demen sama itu ya dia bikin. Karena dia pikir 3 bulan atau setahun 2 tahun bakal hilang, tapi nggak hilang. Jadi ya begitu, aku banyak denger cerita-cerita kayak gitu sama ya klien-klien aku yang pernah di semi permanen. Akhirnya mereka memutuskan untuk cover up atau laser karena mereka pikir mereka nggak akan pengen punya tato, tapi kalau semi permanen tato nggak apa-apa karena bisa hilang. Tapi nggak hilang, jadi akhirnya mau nggak mau bikin tatonya lebih gede lagi karena cover up tato tuh susah banget ya. Jadi jangan kalian pikir ah ya udahlah semi permanen ini ntar juga bisa diakali. Kalau misalnya kalian mau ngecover semi permanen tato itu, caranya cuma 2. Yang satunya laser, itu bakal lebih mahal, lebih lama, berkali-kali, lebih sakit juga, atau di cover up.
di cover up itu biasanya bakal nggak bisa banyak pilihan. Jadi kalian juga nggak akan sebebas kalau kalian tuh masih bersih kulitnya. Makanya kenapa aku pengen bahas ini banget lagi. Jadi di Jakarta nih, bukan cuma di Jakarta sih, jadi overall tuh di Indonesia teman-teman tato artis sama tato artis lainnya tuh lagi kompak banget nih ngomongin soal semi permanen tato. Jadi aku pikir ya udah kita angkat lagi aja deh sekalian, mana tahu ada insight baru, jadi aku kumpulin juga di sini. Nah, sebelum lanjut lagi ke perbedaan yang ada dari si semi permanen dan tato permanen itu, aku mau kasih tau background aku juga. Jadi background aku tuh, aku udah nato dari 2011-2012an. Aku udah nato, aku juga pernah belajar sulam alis. Dan waktu itu aku sempat berpikiran, wah kalau misalnya si sulam alis itu semi permanen, berarti aku bisa bikin juga dong tato yang semi permanen. Just mungkin ya itulah idenya awal mula si semi permanen tato itu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mulai mencoba dulu sendiri. Jadi sebelum aku menjual sesuatu, pasti aku akan memastikan apakah yang aku jual itu aku bisa bertanggung jawabkan gitu. Kalau misalnya aku bilang itu bakal nyelang sekian lama, itu tuh harus terjadi gitu. Makanya aku coba dulu ke badan aku sendiri. Ini tuh ada mana ya? Aduh, aku sebenarnya udah laser jadi udah hilang. Nanti aku masukin deh gambarnya yang sebelum aku laser. Cuman sekarang itu jadinya lagi kayak seri gitu. Kelihatan nggak sih? Nanti aku masukin deh kalau nggak kelihatan. Nah, jadi seperti yang kalian lihat itu tidak hilang ya si semi permanennya. Sebelum di laser itu masih ada banget. Dan setelah tahu kalau semi permanen yang aku udah konsepin itu nggak hilang, aku yang memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk ngerilis si tato semi permanen. Tapi 2 tahun 3 tahun belakangan ini tiba-tiba marak banget tuh industri semi permanen tato nih. Kayak banyak banget yang ngebuka bisnis semi permanen tato, bahkan kursus semi permanen tato. Nah guys, kalau misalnya kalian lihat juga semi permanen tato itu pasti yang muncul tuh banyak kan permanen make up, dan cuman di Indonesia doang ini terjadi gitu loh. Cuman di Indonesia doang semi permanen itu yang keluarnya gambar-gambar kayak tato gitu. Jadi kayak yang di awal aku udah jelasin, aku sebenarnya udah bahas ini semua tahun lalu. Dan dari situ aku dapet feedback banyak juga dari yang ngerjain semi permanen tato. Jadi ada 3 hal yang bisa dibilang membedakan si semi permanen tato dengan permanen tato ini. Yang pertama itu kedalamannya. Katanya mereka bilang kedalamannya itu jauh di atas tato. Yang ini aku bisa sangkal dengan aku pribadi sudah punya experience untuk ngerjain sulam alis, dan aku dengan style tatoku yang sekarang itu aku ngembangin dari ketipisan si sulam alis itu. Makanya style tato aku itu Korean style karena ya memang yang aku bikin tatonya itu kelihatan soft karena aku lumayan angkat banget ngerjainnya. Jadi kalau dibilang itu beda, itu semi permanen karena kedalamannya, aku bisa pastiin banget kalau ini tuh salah. Karena tato yang aku bikin itu walaupun diangkat banget, itu semuanya permanen. Nah ini tuh bentuknya si mesin sulam alis yang dulu aku pernah pakai tuh mirip-mirip kayak gini. Sedangkan si mesin ini itu baru di develop kayak beberapa tahun terakhir. Dan mesin yang untuk nato tuh di develop udah lumayan lama banget. Sedikit tambahan, mesin yang dulu aku pakai itu jauh lebih gak stabil. Jadi jarumnya bisa tiba-tiba keluar banget. Jadi aku gak rekomen banget sebenarnya mesin ini. Yang kedua itu yang membedakan katanya itu tinta. Ini aku juga bisa sangkal karena kayak yang kalian lihat tadi tuh tato aku yang aku cobain itu aku pakai tinta buat sulam alis, tapi nggak hilang juga meskipun udah bertahun-tahun. Akhirnya bisa hilang karena di laser. Ada juga yang bilang semi permanen itu memang nggak bakal bisa hilang, cuman lebih gampang buat dihilangin. Tatoku juga sama tipisnya loh sama semi permanen. Kalian mungkin lebih tipis lagi deh kayaknya kalau yang aku lihat langsung secara objektif ya. Jadi kalau dibilang lebih gampang hilanginnya, apakah aku menyebut
kalau si tatoku itu tuh semi permanen kan nggak juga, karena emang permanen. Maksudnya kalau kalian Google pun juga kalian bisa cari sendiri definisinya si semi permanen itu apa. Definisi dari semi permanen itu adalah something yang will last for some period of time, artinya akan bertahan untuk beberapa periode waktu tapi nantinya bakal hilang. Jadi kalau misalnya nggak benar-benar hilang, berarti kalian nggak bisa sebut itu semi permanen dong, ya nggak? Yang ketiga itu, ini sebenarnya bukan poin dari semi permanen, tapi ini lebih dari poinnya aku. Jadi kalau misalnya di tato itu memang ada beberapa area yang gampang banget hilang. Contohnya kayak di telapak tangan, di jari sini, di siku, itu karena sering ganti kulit. Jadi tato semi permanen itu ataupun tato itu pasti akan lebih cepat keganti kulitnya. Jadi kalau misalnya kita bikinnya di lapisan paling atas tuh biasanya mereka bakal terganti dan hilang. Itu namanya semi permanen yang tidak sengaja kalau dari aku sebagai tato artis. Jadi kalau misalnya emang aku bikin tato terus dia malah hilang, itu either memang areanya atau skin type-nya bisa jadi juga. Makanya kenapa kalau misalnya di alis kadang-kadang sulam alis gitu bisa lebih faded dan lama-lama hilang, itu karena kondisi di muka kita tuh banyak minyaknya. Jadi sering ganti kulit juga, suka pakai skincare juga, makanya dia bisa menipis dan lama-kelamaan hilang, atau mungkin ada jejaknya tapi ketutupan sama si apa namanya nih, bulu alis kali ya namanya ya. Nah, kalian tahu kan, kadang-kadang tuh ada suka yang sulam alis terus ketebelan, terus kayak nggak hilang-hilang gitu. Ya itulah kurang lebih ya. Contohnya kalau misalnya sulam alis aja bisa ketebelan, kedalaman, ya di situ aja dia. Aku sebenarnya baru taruh di Instagram, kalau misalnya ada follower aku yang mau share tentang semi permanennya, aku minta mereka buat kirimin. Jadi mungkin habis ini aku bakal masukin beberapa foto atau dari foto yang lama yang pernah aku upload tentang si semi permanen tato itu. Jadi ini aku masukinnya benar-benar cuma beberapa aja yang poin-poinnya. Intinya sih rata-rata semuanya pada scaring. Dan ini salah satu contohnya, harusnya Evan tapi udah gak kebaca sama sekali. Jadi dari November tahun lalu, tahun 2019 itu aku sempat bilang, koreksi aku kalau salah, tapi kalau misalnya semi permanennya ada yang bener-bener 100% hilang tanpa jejak, please banget kirimin ke aku juga pengen lihat. Karena bukan aku pengen lihat mana sini buktiin, bukan kayak gitu ya. Jadi aku pengen lihat karena aku pengen tahu, menurut aku kalau misalnya emang semi permanen itu beneran ada, itu tuh bakal bisa banget buat jadi ide yang bagus gitu. Aku juga pengen nyobain. Jadi kalau memang kalian yang dari YouTube ini yang nonton, mungkin kalian punya buktinya atau siapa yang bisa ngajarin, please banget kasih tahu aku, karena aku juga pengen tahu gitu, pengen belajar gimana sih caranya biar bisa bikin semi permanen tato. Terus satu lagi masalah tinta itu, jadi tinta si semi permanen tato itu tuh sama tinta tato itu kan dua hal yang berbeda tuh. Cuman yang aku tahu, tinta tato tuh udah lama banget di develop, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu sih harusnya ya. Kalau tinta semi permanen tato itu tuh masih lumayan baru di develop. Jadi dari segi resiko dan long lastingnya, menurut aku tinta tato itu pasti akan lebih jadi gitu, lebih jadi. Nah kalau misalnya untuk tinta semi permanen itu baru lagi dalam proses research and development di US. Jadi di US aja, negara yang sudah maju aja, masih dalam proses tahap penelitian. Kok di Indo nih bisnisnya bahkan udah jalan, udah rame sampai bikin buka kelas kursus lagi. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan nih produk yang dipakai nih produk Indo gitu. Sempat ada yang komen di story aku itu, katanya mereka seneng sama semi permanen tattoo karena si semi permanen tattoo itu harganya di bawah tattoo permanen. Nah yang menjadi pertanyaannya, kalau misalnya kalian udah tahu nih si semi permanen tattoo ini nggak bakal hilang, apakah kalian akan tetap pergi ke artis yang sama? Apakah kalian tetap ngasal mikirinnya? Kan nggak juga kan. Jadi maksudnya aku tuh, kalau misalnya kalian pengen bikin semi permanen tato, please be wise, cari tahu yang banyak.
Kalau bisa mintain buktinya juga sama artis yang bakal ngerjain kalian, apakah benar-benar bisa hilang 100% atau enggak. Satu poin lagi yang pengen aku tegasin, di sini aku nggak bilang semi permanen tato itu nggak ada ya. Jadi semi permanen tato menurut aku belum lihat gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya bukti, kalau si tato semi permanen itu benar bisa hilang, please let me know. Kalian bisa DM aku ke Instagram aku, nanti aku link Instagram aku di bawah. Video ini aku bikin bukan buat menyinggung atau memberatkan pihak manapun. Aku cuman pengen nge-clearin aja sih untuk semi permanen dari sudut sebagai tato artis. Sedikit tambahan yang pengen aku tambahin, ya iyalah ya. Jadi for me as a tato artis tuh, buat aku sampai tahap mau ngajar itu butuh proses yang panjang banget. Karena yang namanya proses tato itu nggak gampang. Ada proses sanitasinya, ada proses estetik belajar tatonya, belajar gambarnya, bikin desainnya, ada belajar proses untuk handling klien, ada proses untuk banyak banget sih. Dan itu tuh nggak sembarangan bisa diajarin ke orang lain gitu. Aku aja pakai sistem apprentice karena aku tuh selektif banget buat milih siapa yang aku pengen ngajarin, apakah dia capable untuk punya informasi tentang tato. Karena proses tato tuh mungkin di sini tuh nggak terlalu, tato tuh bukan something yang kayak sembarangan dibikin gitu loh, dan itu tuh permanen. Kalau kalian tahu ngerjain something yang permanen itu sangat berarti buat klien, apakah bisa segampang ini gitu ngerjain semi permanen tato yang gak bakal hilang itu? Maksudnya kalau emang semi permanen tato itu bukan semi permanen, berarti itu adalah tato. Dan itu tuh kayaknya aku nggak bisa banget loh ngelihat tato tuh dianggap gampang kayak gitu, karena tato tuh benar-benar nggak gampang. Kalau tato gampang tuh tato murah. Nanti aku bahas ya kenapa tato tuh mahal. Iyalah, belajarnya ribet, tuh trial dan errornya tuh ribet, dan ngebenerin tato tuh banyak hal di tato yang irreversible tuh apa, tidak bisa kembali seperti sebelumnya 100% gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada tato artis bikin kesalahan, itu tuh tanggung jawabnya, kepikirannya tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri, itu tuh kayak beban gitu loh. Jadi kalau boleh disimpulkan, sebenarnya sebagai tato artis itu ada sisi aku yang berteriak kayak, please guys, semi permanen tato tuh permanen. Siapa sih nih yang bikin semi permanen tato? Pusing gua ngejawabinnya. Kak, ada semi permanen tato nggak? Nggak ada tuh, nggak percaya. Gimana ya? Jadi ya ini dibikin buat mengatasi itulah, biar calon-calon klien juga lebih teredukasi. Pengen nangis tuh ngomongin semi permanen tuh. Kadang ya orang udah dibilangin kagak percayaan, ada lagi yang lagi dikerjain, ini tato bisa hilang nggak? Lagi baru mau ngip gitu, ditanya bisa hilang kan? Ntar hilangnya gimana gitu sebagai tato artis. Oke, kayak yang aku udah bilang di awal, jadi ternyata tuh ada diskusi yang berlanjut setelah kemarin aku recording. Jadi ini updatean yang paling terakhir. Kemarin aku sempet grup chat sama tato artis cewek di Indo, sama ada yang ngerjain semi permanen juga, semi permanen artis gitu di Indo. Nah di sini tuh yang bisa disimpulkan adalah mereka akhirnya setuju kalau semi permanen tato yang mereka bikin itu sebenarnya juga cuman bisa pudar, nggak bakal bisa hilang 100%. Dan mereka juga udah paham kalau di area tertentu itu memang bakal bisa hilang 100%. Sama juga halnya dengan kalau misalnya itu dikerjakan dengan cara tato permanen. Dan mereka juga ternyata sebel sama oknum-oknum yang menyatakan kalau tato semi permanen itu bakal hilang dalam waktu 3 bulan, 1
ataupun juga 1 tahun sampai 3 tahun bakal hilang 100%. Karena mereka nggak setuju itu, karena menurut mereka tato semi permanen itu pun masih bakal ada sisanya gitu. Jadi memang nggak ada yang hilang 100% blast, kecuali di area-area tertentu ya, yang kayak aku udah mention berkali-kali di video ini. Setelah sepakat nih, kita juga menjelaskan sebagai tato artis tuh, di dunia tato artis itu, di dunia tato itu tuh ada culture yang nggak bisa sembarangan gitu loh. Ada sistem mentorship yang nggak bisa sembarangan juga. Dan kita sampai nanyain nih ke akarnya, ke guru-gurunya yang ngajarin mereka. Kita ajak diskusi dan akhirnya mereka juga udah sepakat kalau mereka tidak akan menggunakan istilah tato ataupun yang mengarah ke tato dan membuat publik tuh makin bingung gitu. Jadi mereka sepakat untuk either ditch the tattoo terms atau mereka bakal jadi tato artis juga gitu. Jadi buat kalian yang dengerin video ini, mungkin kalian kenal sama ada yang ngerjain tato semi permanen, kalian boleh share berita ini gitu, berita ya kan jatuh. Oke, maaf ya, tripod aku murah banget, jadi dia gitu. Jadi balik lagi, intinya ada dua, either jangan pakai terms yang membingungkan publik atau jangan berhubungan sama tato gitu. Kalau emang intinya mah itu tato gitu ya, atau kalian bener-bener langsung aja jadi tato artis aja gitu. Kalau in case kalian pilih pilihan yang kedua, semuanya juga udah bilang welcome to the club. Jadi jangan lupa untuk daftarin diri kalian juga ke asosiasi resmi di Indonesia, itu Indonesian Subculture. Nanti aku juga taruh linknya di bawah. Karena buat kalian yang masih buka-buka tato semi permanen ini, nanti aku juga mau kasih warning sekalian nih, karena aliansi resmi di Indonesia itu ada yang melindungi loh komunitas tato ini. Mereka bakal turun dan aku bisa bilang itu tuh kalian nggak akan tahu datangnya kapan. Aku juga barusan, kita bulan lalu apa kapan sih didatengin sama Bang Uca? Kita juga tahu tahun lalu. Kita juga bulan lalu sempet didatengin tuh sama anak-anak ISC. Mereka tuh datangnya kayak setan gitu loh. Nggak ada yang bisa tahu mereka datangnya kapan. Bisa tiba-tiba tahu aja gitu, bisa tiba-tiba datang. Jadi buat kalian yang masih menggunakan term tato atau semi permanen tato, padahal itu intinya tato, jangan membingungkan publik atau kalian menjadi tato artis aja ya. Oh ya, ada satu lagi yang perlu disampaikan lagi. Jadi ini tuh marah-marah karena ada sistem kursus kilat yang 2 hari bisa itu di tato culture itu. Karena kalian sudah masuk ke dunia tato, di tato culture itu aku boleh jelasin sedikit, tidak mendukung adanya monetization gitu, kayak ngajarin tuh cuman buat duitnya gitu-gitu tuh. Kita tuh kayak lumayan apa ya, red flag banget lah. Ini berlaku bukan cuman buat yang ngerjain, yang ngasih kursus semi permanen ya, ini juga berlaku untuk tato artis yang ngajar demi duitnya doang, buka kursus sembarangan tanpa mentoring sampai selanjutnya after mereka udah jalan. Itu kita nggak setuju juga. Guys, maaf banget ya videonya kepotong sampai sini. Video ini dibikin cuma buat awareness dan lebih ke edukasi aja sih, biar kita sama-sama belajar. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah ngomong atau aku menyinggung perasaan kalian. Maaf ya, aku nggak sengaja. Dan ya itu aja sih. See you guys later, bye.